Shalom bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu ada seminar pria sejati. Dan dari gereja kita itu ada 10 pria yang diutus untuk mengikuti seminar itu. Dan mereka adalah para pemimpin-pemimpin komsel di tempat ini. Lah, saya percaya setiap orang yang sudah mengikuti seminar itu akan membuahkan satu buah yang manis. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam komsel, pemimpinmu itu sudah mengikuti seminar pria sejati. Ada roh yang akan dicurahkan bagi setiap anggota komsel. Ada roh yang hidup. Sehingga apa? Setiap anggota komsel nanti akan mengalami namanya pemulihan, mengalami kekuatan, mengalami sukacita di dalam menjalani kehidupan dan keluarga. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu membangun pilar kehidupan yang kuat. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini bukan hanya pondasi yang harus kita bangun. Tetapi setelah pondasi yang kita bangun, kita harus membangun namanya pilar. Artinya tiang-tiang dalam hidup kita. Untuk apa? Menopang kita supaya kita bisa kuat. Banyak sekali hari-hari ini orang jatuh, tidak kuat dalam mengikut Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada pilar. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Amin Bapak Ibu. Lah, orang yang membangun hidupnya dengan membangun pilar ini, dia akan mempunyai kekuatan untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Saya minta semua membaca dengan keras. 3, 2, 1, ya. Jadi ada 3 Bapak itu, iman, pengharapan, dan kasih. Inilah 3 pilar yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk berjalan bersama Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Mengapa orang sering jatuh, bangun, jatuh, bangun? Karena apa? Pilarnya enggak kokoh. Jadi hari ini kita harus tahu, pilarku harus kuat di dalam mengikut Tuhan. Kalau pilarku tidak kuat dalam mengikut Tuhan, aku pasti akan roboh. Makanya kenapa banyak orang Kristen Bapak Ibu, bahkan sampai menggadaikan imannya, menggadaikan hidupnya. Karena dia tidak punya pilar. Orang yang mempunyai pilar tidak akan gampang meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena dia tahu hidupku ini sangat berharga. Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu dikatakan, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Lah, saat kita sedang berada dalam masa-masa yang sulit, berada di dalam kesusahan, dalam pekerjaan, mungkin kita sedang sakit, problem dalam rumah tangga Bapak Ibu. Kita pasti seringkali kehilangan arah. Sering kita merasa kadang kecewa sama Tuhan. Sering kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah berdoa, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah baca firman. Tapi kenapa aku harus mengalami hal-hal masa yang sangat-sangat sulit, yang kadang membuatku tidak bisa berdiri. Inilah hari-hari ini yang sering dialami oleh orang-orang Kristen. Dan kita selalu Bapak Ibu mempersalahkan Tuhan. Padahal Bapak Ibu,
Tuhan, Bapak Ibu, sangat mengasihi kita. Kita yang tidak tahu caranya dalam mengikut Tuhan ini. Makanya Tuhan memberikan kita 3 pilar ini. 3 pilar inilah ketika ada sesuatu yang membuat kita lemah, sesuatu yang membuat kita hampir-hampir jatuh, karena kita punya pilar, maka kita akan kuat, kokoh untuk berdiri. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ada 3, kok sulit ya? Ada apa ya? Ada 3 dasar untuk membangun pilar yang kuat ini. Jadi ada 3 dasar supaya kita punya pilar yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup ini. Supaya kita tidak jatuh bangun. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang jatuh bangun tidak akan pernah sampai. Orang yang jatuh bangun itu tidak pernah melihat visi Tuhan. Orang yang jatuh bangun itu tidak tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apa? Hidupnya jatuh bangun seperti itu. Padahal Bapak Ibu, Tuhan itu sangat luar biasa. Merancang kita begitu sempurna. Malaikat saja berbuat dosa dibuang. Kita berbuat dosa bukan sekali, tapi tanya kiri kananmu, berapa ribu kali kau sudah berdosa. Tapi Tuhan masih tetap melayakkanmu. Amin Bapak Ibu. Ya Tuhan sayang. Jadi kita harus tahu hari ini, supaya kita gak jatuh-jatuh bangun terus. Supaya kita konsisten, continue dalam mengikut Tuhan ini. Jangan ada orang seperti gini Bapak Ibu. Ke gereja punya jadwal. Minggu pertama kayak itu Bapak Ibu. Kayak apa, pakai persyaratan. Minggu pertama gereja, kedua, ketiga absen. Minggu 4 ke gereja. Bulan depan di rocker lagi Bapak Ibu. Minggu pertama, kedua gak gereja. Ketiga gereja. Keempat gak gereja. Minggu berikutnya lagi gak gereja sebulan. Bilang kiri kananmu, udah pindah dia. Bapak Ibu harus menyala. Kenapa mesti jatuh bangun seperti itu? Karena tidak punya tiang pilar itu. Kita akan belajar Bapak Ibu. Ada 3 dasar untuk membangun pilar yang kuat itu. Dasar yang pertama untuk membangun pilar yang pertama itu adalah kita baca bersama-sama 3, 2, 1, ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1. 3, 2, 1, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berharap. Artinya dasar sesuatu, kita berharap kepada sesuatu yang belum terjadi. Jadi pilar yang pertama itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Punya iman tapi belum mengalami. Punya iman tapi belum terjadi. Itulah yang Tuhan mau. Kita harus punya pilar yang pertama namanya iman. Tidak melihat tapi percaya. Amin Bapak Ibu. Pilar pertama itu iman itu aku percaya. Walaupun itu belum terjadi. Itu dia yang pertama Bapak Ibu. Percaya tapi tidak cukup percaya. Untuk membuat pilar ini kokoh. Kita tidak cukup hanya di posisi percaya, tapi harus mempercayakan. Aku percaya, tapi doa pun malas. Itu gak percaya Bapak Ibu. Begitu doanya tidak dijawab-jawab, sudah mulai renggang waktu doanya. Begitu doanya sudah tidak dijawab, sudah stop berdoa. Makanya katanya pilar pertama itu iman itu tidak boleh hanya percaya. Tapi harus mempercayakan. Mempercayakan itu adalah orang yang taat. Jadi kita harus mengerti. Punya iman, ini pilar pertama. Aku harus punya iman. Untuk bisa aku punya pilar dalam kehidupan ini, aku punya iman. Tapi iman ini tidak, aku harus percaya. Percaya tidak cukup percaya, tapi harus mempercayakannya kepada Tuhan.
Karena apa Bapak Ibu? Di dalam kehidupan ini kita tidak pernah tahu dengan hari esok. Kalau hari ini kita mungkin bisa sedang santai, sehat selalu. Besok kita tidak pernah hari esok kita tahu. Karena apa? Hari esok itu milik Tuhan. Terlalu banyak kadang kita merancang. Aku besok harus punya harta yang banyak. Aku punya perusahaan yang besar. Aku maunya besok punya anak-anak yang sukses. Itu boleh Bapak Ibu. Tapi harus ada dasar, harus ada pilar. Apa itu iman? Kalau itu tidak terjadi, aku harus tetap percaya. Tapi tidak cukup hanya percaya, aku harus mempercayakan. Aku akan ikut. Walaupun itu tidak terjadi, aku tetap percaya. Amin Bapak Ibu. Itu pilar yang pertama, supaya kita mengerti, supaya kita tidak kecewa Bapak Ibu. Karena terlalu banyak hari-hari ini orang kecewa sama Tuhan. Karena apa? Dia kira Tuhan itu dukun. Minta simsalabim jadi, minta simsalabim jadi. Amin Bapak Ibu. Terlalu banyak sehingga apa? Kecewa Bapak Ibu, kecewa. Petrus dalam Matius 14 ayat 28. Ketika Petrus bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berjalan untuk menjumpaimu. Yesus bilang, ayo mari. Dengan iman dia melangkah. Amin Bapak Ibu. Petrus itu tidak punya ilmu. Tapi apa? Dia punya iman. Pilarnya dibangun. Dia percaya. Ini dia percaya. Sehingga apa? Dia berjalan di atas air Bapak Ibu. Dahsyat gak Bapak Ibu? Dia berani mengambil tindakan iman. Karena apa? Dia sudah punya pilar. Pilar apa? Pilar iman. Aku harus bisa berjalan di atas air. Itu mustahil, tapi dilakukan. Itulah namanya iman Bapak Ibu. Pertanyaannya, tanya kiri kananmu. Sudahkah engkau percaya kau punya iman? Tanya dulu Bapak Ibu. Karena terlalu banyak hari-hari ini Bapak Ibu. Hanya tahu namanya iman. Iman apa? Gak tahu. Tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, orang yang mempunyai iman Bapak Ibu adalah orang yang mampu menembus batas mujizat. Di mana hal Bapak Ibu yang tidak mungkin terjadi, itu bisa terjadi dalam hidupnya. Amin Bapak itu. Itulah tiang yang harus dibangun itu. Karena apa? Kita ini berada dalam hutan belantara yang lebat. Di hutan itu ada ular, ada apa lagi Bapak Ibu? Ada harimau seperti samping kiri kananmu itu. Ada apa lagi Bapak Ibu? Buaya Bapak Ibu. Pokoknya ada naga lagi katanya, naga. Wah, ngeri. Wah, ada apa kayak siluman sundokong. Katanya, wah itu lagi Bapak Ibu. Nah, itu. Kita sedang berada di situ. Kita harus punya iman. Aku percaya aku bisa melewati hutan belantara ini. Itu namanya iman. Orang yang punya iman membangun pilarnya. Pilar pertama itu dengan iman. Dia sanggup menembus batas Bapak Ibu. Di luar logika manusia. Gereja Gapkin Peniel ini terbangun di luar logika manusia. Di luar logika ini terbangun Bapak Ibu. Gak ada yang punya duit. Tapi Tuhan sanggup cukupkan. Karena apa? Punya iman. Gak ada yang tepuk tangan. Gak percaya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bilang kiri kananmu, jangan ngantuk dengarkan khotbah itu. Gak percaya Bapak Ibu. Kalau gereja ini bisa dibangun Bapak Ibu tanpa uang. Bilang kiri kanan, rumahmu juga bisa dibangun tanpa uang. Kalau itu cepat kali tepuk tangan. Istrimu bisa langsing.
Itu iman. Haleluya, semalam baru pria sejati kan. Saya sedih juga dengarnya, kata apa itu, pembicara Martinus Liur ya. Dulu istrimu langsing, sekarang macam apa? Mimbar gereja, bayangkan Bapak Ibu mimbar gereja itu. Bayangkan, mimbar gereja itu udah gak nampak lagi ini Bapak, udah rata semua Bapak. Aduh, Masya Allah. Tapi itulah Bapak Ibu, tapi itu kita harus punya iman. Bapak Ibu, iman yang mampu menebus segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi ini dia, iman itu pilar yang dibangun itu harus iman yang apa? Yang berakar. Iman itu harus berakar. Jangan iman itu hanya kelihatan rohani, namun pondasinya blong. Pasti akan roboh. Akan roboh pilar ini Bapak Ibu, ketika kita tidak buat yang kokoh. Kelihatan sangat rohani, pemimpin pujian, berkhotbah, kelihatan sangat rohani. Tapi sebenarnya dia tidak punya dasar. Jadi iman itu juga harus berakar. Akar itulah yang memberi kekuatan ketika kita berjalan. Ketika kita menghadapi badai. Sehingga apa? Kita bisa kuat. Amin Bapak Ibu. Petrus membangun imannya Bapak Ibu. Karena apa? Melihat Yesus. Dia melihat Yesus. Namun ketika cuaca kurang baik Bapak Ibu. Ketika apa Bapak Ibu? Ketika suasana hatimu tidak baik. Sudah mulai bimbanglah iman. Petrus ketika dia sudah melihat kiri kanan, tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dia sudah mulai bimbang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia jatuh. Sama kayak kiri kananmu, engkau pun gampang jatuh. Makanya yang iman itu tidak hanya percaya, tapi mempercayakan. Artinya mempercayakan itu iman yang berakar. Sampai berakar. Artinya sampai titik terendah dalam hidup ini kita mampu bertahan. Gak ada yang tepuk tangan. Kita mampu bertahan walaupun sampai titik terendah. Banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu, ketika dia sudah berada di titik terendah, dia katakan, Tuhan ini sudah di luar kemampuanku. Ini sudah di luar Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Itu namanya iman yang tidak, iman yang mencele-mencele namanya itu Bapak Ibu. Iman yang ngeper namanya itu Bapak Ibu. Ya. Gampang goyah Tuhan, aku gak sanggup. Dia tidak baca firman. Iman yang berakar, dia bangun di atas firman. Petrus melihat Yesus. Namun ketika cuaca tidak baik, dia lihat kiri, dia lihat kanan. Dia lihat ombak semakin besar. Amin Bapak Ibu. Sehingga apa? Dia jatuh. Kenapa orang Kristen kelihatan imannya sangat luar biasa, namun dia bisa tetap jatuh? Karena tidak ada apa? Iman yang berakar. Pastikan hari ini Bapak Ibu, firman yang kita dengar ini, aku mau punya pilar. Pilar itu namanya iman. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Walaupun aku tidak tahu besok apa yang terjadi. Walaupun hari ini hidupku memang tidak berguna kata orang. Tapi aku mau percaya aku adalah orang yang luar biasa. Itu punya iman. Namun tidak boleh berhenti sampai di situ. Aku harus mempercayakannya sama Tuhan. Mempercayakan itu artinya imanku harus berakar. Walaupun Tuhan belum jawab doaku. Aku tetap harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan. Agar iman kita itu kokoh. Agar iman kita itu kuat. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau iman kita sudah berakar Bapak Ibu, maka kita akan
menjadi orang yang membuat tangan Tuhan bekerja. Percaya Bapak Ibu. Ketika iman kita berakar, kita akan menggerakkan tangan Tuhan. Kita baca dalam Lukas 7 ayat 9, 3, 2, 1. Ya, setelah. Ya. Saya mau nanya, ini orang percaya Yesus tidak? Tidak. Dia tidak percaya Yesus, tapi dia punya iman. Menggerakkan tangan Tuhan untuk menyembuhkan hambanya. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, apalagi kau Kristen. Masa tangan Tuhan gak bisa digerakkan? Amin Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, iman itu mampu menggerakkan tangan Tuhan. Apa masalah, apa pergumulan, apa yang kita hadapi, itu mampu menggerakkan tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita harus tahu, mengapa ya hidupku itu tidak disertai oleh Tuhan. Mengapa ya kehidupanku ini tidak sesuai dengan rencanaku. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan dalam mengikut Tuhan ini. Jadi hari ini yang pertama itu adalah pilar. Pilar pertama itu namanya iman. Yang menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan mujizat. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Kok lari ya? Iman yang berakar itu akan membuat mujizat itu nyata. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Maka amin Bapak Ibu. Karena apa? Punya iman. Iman yang berakar membuat mujizat itu nyata dalam hidup kita. Gak ada yang tepuk tangan, makanya gak pernah terjadi mujizat di Gapkin Peniel ini. Ada mujizat, heran. Seharusnya ketika kok gak ada mujizat sekarang ya. Dulu tiap hari, seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, pergerakan roh, kita harus mengikuti pergerakan ini Bapak Ibu. Karena apa? Orang yang hidup di level mengikut kegerakan roh akan mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, semuanya orang yang mengikut kegerakan roh mengalami sesuatu yang dahsyat dan besar. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi orang yang mengikuti kegerakan daripada roh ini. Bangunlah pilar ini Bapak Ibu, namanya pilar iman ini. Jangan tidur, tepuk tangan, tepuk kiri kananmu, jangan tidur. Tepuk lagi, jangan tidur. Jangan tidur, bangun imanmu, iman yang berakar. Ketika imanmu berakar, tangan Tuhan akan digerakkan dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Iman itu dibangun bukan karena ada gembala pendeta, tapi karena hubunganmu dengan Tuhan. Pilar itu, ketika pilar itu kokoh, kita akan mengalami namanya iman berakar. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, pilar yang kedua itu adalah 3, 2, 1, ya, pengharapan. Kita baca dalam Ibrani 6 ayat 19, 3, 2, 1, ya. Pengharapan, harapan. Pilar yang kedua itu adalah pengharapan. Yang pertama iman, yang kedua pengharapan. Pilar yang kedua ini, pengharapan kita itu kemana kita letakkan. Karena hidup ini penuh dengan pilihan. Aku memberi pengharapanku kepada anakku. Aku memberi pengharapanku kepada dunia. Aku memberi pengharapanku kepada Tuhan. Yang mana ini Bapak Ibu? Aku memberi pengharapanku kepada istriku. Kalau enggak ada dia, matilah aku. Katanya.
Ada di sini itu Bapak Ibu. Itu pria sejati itu Bapak Ibu. Kalau enggak kulihat istriku ini, aku bisa mati katanya. Ada di sini itu Bapak Ibu. Enggak ada, udah pindah juga dia itu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kemana kita labuhkan pengharapan kita ini? Karena apa? Pengharapan itu adalah sau. Sau itu, apa namanya ini Bapak Ibu? Jangkar. Jangkar yang tertanam. Kemana kita tanamkan ini Bapak Ibu? Apakah ke dunia? Apakah kepada sesuatu yang menjadi hobi kita? Ketika pengharapan kita itu salah kita letakkan Bapak Ibu, maka pilar ini gak kokoh. Engkau akan kecewa. Amin Bapak Ibu. Cita-cita, aku pingin punya helikopter. Itu pengharapan. Tapi kita gantungkan pengharapan kita itu pada dunia. Aku akan bekerja keras. Aku akan melakukan segala sesuatunya. Pokoknya lembur ku ambil mulai dari hari Senin sampai Senin gak boleh libur. Oh hari Minggu tidak ada hari Minggu. Yang penting apa? Pengharapan kita pada dunia. Belum beli helikopter sudah opname dia Bapak Ibu. Amin. Pengharapannya kepada dunia. Tapi pilar yang kedua ini Tuhan bilang, gantungkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Biarkan semuanya Tuhan yang bekerja beracara dalam hidupmu. Karena apa? Ketika pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi kehidupan ini. Kehidupan ini corak marit Bapak Ibu. Kehidupan ini tidak menentu, bagaikan cuaca, ada musim panas, musim dingin, musim apa lagi, kemarau, musim apa lagi Bapak Ibu. Kita nggak ada ya, salju. Berbagai musim Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Tuhan akan memberi kekuatan bagi orang yang berharap kepadanya untuk menghadapi kehidupan. Coba tanya hari ini, kita jujur saja Bapak Ibu. Siapa pengharapanmu dalam hidup ini? Tuhan. Pasti kalau ditanya di sini karena di gereja, ya Tuhan lah. Ya kan Bapak Ibu. Coba kalau pulang. Mana mungkin Tuhan lama kali menjawab. Jujur saja Bapak Ibu. Terlalu lama pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Terlalu sukar kita berharap kepada Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, Tuhan bilang, pengharapanmu letakkan kepada Tuhan. Karena pengharapanmu engkau beri kepada Tuhan. Maka kekuatan Allah, bayangkan kekuatan Allah. Artinya Bapak Ibu, seluruh yang ada pada Allah diberikan kepada kita. Dahsyat gak Bapak Ibu? Cuma kita belum melihat. Karena pengharapan kita bukan kepada Tuhan. 50-50. Hari ini sembah Tuhan. Besok sembah handphone. Lusa sembah drakor. Berikutnya kongko-kongko sambil ngosip. Enggak dapat. Amin Bapak Ibu. Enggak akan ada kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan. Saya ini ngasih tahu Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu bangun kerohanian Bapak Ibu terus menerus dengan orang-orang yang bisa membangun Bapak Ibu dengan gereja, dengan sesama orang rohani yang tidak memberikan hal-hal yang negatif, hidupmu pasti akan terbangun. Hidupmu akan lebih mempercayakan Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Betul ya Bapak Ibu ya. Namun ketika engkau sudah lupa untuk berdoa saat teduh pagi, engkau melalaikan sehari, 2 hari, 3 hari, engkau akan pasti lebih condong kepada dunia. Engkau akan geser pengharapanmu dengan orang-orang. Makanya Bapak Ibu, kalau mau ikut Tuhan itu, ayo continue terus. Jangan lemah, bila perlu tiap hari ke gereja. Kalau enggak ketemu dengan saya, ada Pak Kardo, enggak apa-apa. Ada Pak Kardo. Kalau umpamanya enggak tahu lagi apa bercakap, udah main gitar menyembahlah kalian gitu. Boleh. Bapak Ibu, kalau kita lakukan itu, iman kita terbangun.
roh kita terbangun, hidup kita terbangun. Dan kita akan merasakan pengharapan kita itu kepada Tuhan itu sangat besar. Kita sudah tidak mengharapkan pengharapan dunia. Amin Bapak Ibu. Jadi harus pastikan, latihlah dirimu untuk terus dekat dengan Tuhan. Hanya orang yang melatih dirinya, dia akan ketemu dengan Tuhan. Dia akan selalu berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Namun kalau kita tidak latih, kita sibuk dengan dunia kita sibuk dengan masalah kita sibuk dengan hati kita. Ini akan lari, akan bisa, nggak akan mungkin bisa. Saya pastikan itu Bapak Ibu. Makanya kalau mau, bangun terus hidupmu. Kalau umpamanya di rumah susah saat teduh, udah datang ke gereja. Bila perlu jam 5 pagi jumpai saya di gereja. Kita tepuk tangan di sini, gak ada gitar gak apa-apa. Kita nyanyi-nyanyi, hadirat Tuhan turun tanpa gitar. Kalau pagi itu kan kami gak ada pemain gitar kami. Udah dikontrak pergi ke sana kan. Jadi ya udah, kami lah di sini nyanyi berdua. Tapi bisa juga 1 jam penyembahan. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Karena memang rindu hadirat itu. Saya bilang Bapak Ibu, saya selalu bilang, istri saya selalu tahu, jam 3 itu saya suka sekali duduk di sofa itu. Saya menyembah, saya memuji Tuhan, saya senang sekali Bapak Ibu. Saya punya kerinduan kalau bisa beberapa waktu itu semua untuk Tuhan. Itu bagi saya Bapak Ibu. Sehingga apa? Hati saya condong kepada Tuhan. Coba tanya kiri kananmu jam 3 di mana itu? Jangan ketawa-ketawa aja Bapak Ibu. Ini serius ini Bapak Ibu. Lah iya. Makan mau enak, hidup gak mau susah. Iya kan? Fasilitas semua lengkap. Ada mobil gak mau yang tahun rendah, tahunnya tahun tinggi 2005 terbaru. Jalan mau cepat, naik pesawat di kelas bisnis. Ya kan Bapak Ibu kan? Dan terakhir kalau bisa mati masuk surga Bapak Ibu. Itu namanya wa'labu Bapak Ibu. Amin. Itu wa'labu, gak mungkin Bapak Ibu. Kalau kita tidak bangun. Harus kita bangun. Ayo, apa sih susahnya Bapak Ibu? Untuk dekat sama Tuhan ini, apa sih susahnya? Perhatikan baik Bapak Ibu. Tuhan itu sama kita itu setiap hari ada. Lah, kenapa kita harus berdoa? Sebenarnya untuk membangunkan kita. Supaya apa? Kita cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan itu sama kita gak perlu diragukan. Sudah 100% cintanya sama kita. Tinggal kita ini membangun. Ketika kita bangun, ketemu cinta sama cinta, maka terjadilah mujizat. Ini harapkan mujizat tapi gak pernah ketemu cintanya. Mana bisa Bapak Ibu. Amin. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu akan menggerakkan tangan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita bisa menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan ini jahat. Jadi kita akan kuat menghadapi kehidupan ini. Lah, orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, itu akan diberikan Tuhan kompas. Kompas itu tuntunan hidup, arah jalan hidup bagi kita. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan berikan selalu jalan keluar, solusi di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi pilar yang kedua itu adalah pengharapan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Iman. Yang kedua pengharapan. Dua pilar ini sudah kuat. Tetapi diperlukan pilar yang satu lagi. Pilar yang satu lagi ini Bapak Ibu. Ini mengatasi yang dua. Apa yang kita baca 3, 2, 1 ya. 1 Korintus 13, 4-7. 3, 2, 1 ya. Oh, sorry. Iya.
Amin Bapak Ibu. Iman, pengharapan itu digabung menjadi satu. Di ayat 7 dikatakan, ia menutup segala, kasihlah yang menutup hubungan suami istri yang renggang. Kasihlah yang menutup pertemanan yang sudah memulai memudar. Kasihlah yang menutup segala sesuatu yang membuat hati kita tidak baik. Jadi kasih itulah yang menutup segala sesuatunya. Sudah punya iman, sudah punya pengharapan, itu tidak cukup kalau tidak ditutup oleh kasih. Kemudian apa? Percaya kepada segala sesuatu. Ia menutup segalanya dan ia percaya kepada segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih Bapak Ibu. Untuk bisa berfungsi pilar iman dan pilar pengharapan. Di ayat 7 dikatakan ia menutupi segala sesuatu. Percaya kepada segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kasih inilah yang terbesar Bapak Ibu. Lah pertanyaannya, bisa enggak Bapak Ibu? Bisa, karena apa? Kasih itu dari Tuhan diberikan tanpa syarat. Bapak Ibu, Tuhan gak akan menulis yang tidak bisa kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Ada gak di Alkitab ditulis Bapak Ibu, engkau akan bisa terbang seperti Superman? Ada gak Bapak Ibu? Gak ada kan Bapak Ibu kan? Gak ada kan Bapak Ibu kan? Gak ada. Jadi apa yang ditulis Alkitab itu Bapak Ibu, itu semua bisa kita lakukan. Bilang kiri kananmu, cuma perlahan-lahan. Karena mengubah ini agak susah. Kita baca bersama sekali lagi Bapak Ibu. Kasih itu. Bilang kiri kananmu, kasih itu. Kasih itu. Iya. Iya. Dan tidak. Iya tidak. Dan tidak. Iya tidak. Stop dulu Bapak Ibu. Iya tidak. Bilang kiri kananmu, boksu juga pemarah itu. Amin Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kasihlah yang menutup itu. Hanya kasih Bapak Ibu. Jadi kita bisa lakukan ini. Bertahap, perlahan, sehingga kita diubahkan. Karena apa? Tuhan sudah memberi kasih yang sesungguhnya. Kasih tanpa syarat. Lah bagaimana kita bisa melakukan kasih ini? Kita harus miliki namanya kasih yang berkomitmen. Aku harus punya komitmen untuk bisa mengasihi. Karena apa? Aku sudah punya dua pilar, yaitu iman dan pengharapan. Ini tidak akan kuat tanpa ada kasih. Sekalipun aku bisa berbicara bahasa sorga, sekalipun aku bisa berbicara dengan Tuhan Yesus sekarang dengan cakap-cakap, tidak akan ada gunanya kalau aku tidak punya. Salam kiri kanannya, engkau harus punya kasih. Amin Bapak Ibu. Harus punya kasih. Tapi dia terlalu sakit dibuatnya dalam hidupku. Harus punya kasih. Bapak Ibu, punyalah komitmen hari ini. Penghukuman itu bukan dari aku. Tapi penghukuman itu dari Tuhan. Kita tidak berhak mengadili orang. Kita tidak berhak menghukum orang. Tuhan yang berhak. Karena apa? Karena kita punya kasih. Amin Bapak Ibu. Ya. Biarkan semuanya. Pasti indah pada waktunya. Susah enggak Bapak Ibu? Sangat susah. Makanya harus punya komitmen. Harus punya komitmen untuk bisa mengasihi. Saya kalau hari ini teringat Bapak Ibu. Orang yang sangat saya tulus sekali membantunya Bapak Ibu.
Sampai ratusan juta Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan dulu Bapak Ibu. Berapa dolar itu Bapak Ibu. Udah bisa PP berapa kali ke Kuala Lumpur Bapak Ibu. Aduh, hanya Tuhanlah yang tahu. Beserta dengan staf-stafnya Bapak Ibu. Tapi saya harus punya kasih. Saya harus buktikan ini. Penghakiman itu bukan dari saya. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Untuk mencapai level itu, kita harus ini. Punya apa Bapak Ibu? Berkomitmen. Aku harus punya komitmen untuk mengasihi tanpa syarat. Bagaimana Yesus mengasihi aku tanpa syarat. Aku harus bisa mengasihi orang juga tanpa syarat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Belum ikhlas Bapak Ibu ini. Kayaknya belum ikhlas ini. Siapa yang sering disakiti mertuanya? Nggak ada. Siapa yang sering disakiti menantunya? Nggak ada yang ngaku ini semua. Amin Bapak Ibu. Tapi itu nggak apa-apa. Punyalah kasih dengan cara berkomitmen. Agar apa? Pilar ini Bapak Ibu menjadi tiang yang kokoh bagi kehidupan kita. Untuk bisa kuat melangkah Bapak Ibu. Agar mengalami kekuatan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena berjalan tanpa kekuatan Tuhan. Sama dengan bangsa Israel berjalan di padang gurun. Yang berputar-putar tidak tahu tanpa arah. Dan mati di padang gurun. Itu. Bayangkan mati gak tahu kuburannya, gak tahu apanya. Gak pernah diziarahi Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, aku mau nanti diziarahi. Loh iya, kalau sempat mati gak tahu di mana matinya Bapak Ibu ya kan? Jangan sampai itu. Jadi untuk punya kasih itu harus punya kasih yang berkomitmen. Yang kemudian kasih yang gak apa-apalah Bapak Ibu disakiti punya ya sudahlah. Bawa aja salompas, kalau enggak apa nama itu koyo. Kalau aduh udah sakit kali udah tempel aja gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau enggak pergi tempat abun beli anti gores. Sudah selesai. Tanya dia jangan pula yang KW belinya. Kalau yang KW nanti bisa juga tergores Bapak Ibu. Yang ori ya, yang ori bilang sama abun. Pasti nanti gak mempan itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi ada 3 pilar. Yang pertama Bapak Ibu, pilar yang pertama adalah iman. Iman itu tidak cukup percaya, tapi harus mempercayakan. Orang yang mempercayakan adalah orang yang taat dan setia. Yang kedua, pilar yang kedua adalah pengharapan. Orang yang memberi pengharapannya kepada Yesus, itu tidak akan sia-sia. Yang ketiga adalah tanpa pilar yang ketiga, pilar yang kedua ini tidak akan ada artinya Bapak Ibu. Amin. Bagaimana agar kita bisa punya kasih, yaitu harus punya kasih yang berkomitmen dan kasih yang berkorban. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.